Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmawati, NIM 171041464 dari kelas pagi A3 semester 6. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mata kuliah e-marketing. Ada 21 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah bentuk strategi pemasaran produk, baik barang maupun jasa, dengan menggunakan media elektronik atau internet. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Nomor 3, apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM? Yang pertama yaitu meningkatkan traffic 72%, meningkatkan pencarian peringkat 62%, kemitraan baru 59%, peningkatan penjualan 48%, pengurangan biaya pemasaran 59% untuk wira swasta, 58% untuk UKM, 2 kali lebih mungkin untuk menemukan prospek yang berkualitas. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online? Materi yang terkait dengan pemasaran online yaitu meliputi pengertian pemasaran online, konsumen online, cara melakukan pemasaran online, strategi pemasaran internet, peluang dan tantangan pemasaran online, pelayanan atau servis pemasaran online, strategi promosi atau promotion strategi, dan menjaga hubungan baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, ada 2 jenis saluran pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu layanan online komersial, internet layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan seperti American Online, Computer, dan Prodigy. Yang kedua yaitu internet, web global, jaringan komputer yang luas dan berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen kepemilikan sentral. Selanjutnya nomor 6, apa manfaat pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik akan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini berbeda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online hanya ratusan ribu rupiah. Bahkan saat ini sudah banyak fasilitas di internet yang dapat kita manfaatkan untuk membuka toko online dengan gratis. Selain itu, biaya operasional toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. Ya, manfaat yang kedua itu pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu. Tidak seperti bisnis offline lainnya. Layanan pemasaran bisnis melalui internet bisa diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga yaitu pemasaran online melalui internet juga menjangkau pasar lebih luas. Melalui bisnis internet, produk dapat diinformasikan hingga ke seluruh daerah di Nusantara, bahkan menjangkau pasar luar negeri. Yang keempat yaitu dengan memakai strategi pemasaran online melalui internet, dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen, sehingga memberikan nilai lebih untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Selanjutnya yaitu memudahkan pelaku usaha untuk menjalinkan hubungan dengan para konsumen. Karena melalui internet dapat terjalin komunikasi yang interaktif antara konsumen dengan pelaku bisnis. Misalnya saja melalui kotak saran atau ruang komentar, serta forum antar konsumen. Sehingga bila komunikasi terjaga dengan baik, loyalitas konsumen juga dapat meningkat. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, pemasaran online juga memiliki kekurangan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Yang kedua yaitu rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Ketiga yaitu konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan, atau mencoba barang secara nyata sebelum melakukan pembelian. Dan yang keempat yaitu adanya penipuan dalam penjualan secara online. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Konsumen online adalah pengguna internet. Yang ke-9, bagaimana melakukan pemasaran online, jelaskan. Yaitu yang pertama kita harus menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama membeli ruang di layanan online komersial. Yang kedua itu membentuk situs internet, misalnya dengan situs internet perusahaan, situs internet pemasaran. Yang kedua itu menempatkan iklan online.
merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet yang mempunyai papan iklan. Jendela timbul Telegram, jendela timbul tenggelam, Ticker, dan Rockblock. Selanjutnya pertanyaan nomor 10, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran internet? Strategi pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. Selanjutnya pertanyaan nomor 11, secara garis besar, strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu S, yaitu Search and Research. Melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor yang ada. Yang kedua yaitu I, atau Integrated Strategi. Tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan untuk menjangkau prospek dan pelanggan. Yang ketiga yaitu S, atau Start Contact Engine. Penggunaan berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis yang ditawarkan. Yang keempat itu T, Traffic, mendatangkan pengunjung ke situs bisnis yang ditawarkan. Yang kelima itu E, atau Imbalance Relationship, bina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. Yang F yaitu M-Money, strategi mendatangkan pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya pertanyaan nomor 12, jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau PPC, atau bayar atau biaya per klik. PPC artinya yaitu iklan yang dihitungkan biayanya per klik. Hal ini menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC campaign. Yang ke-13 yaitu apa yang dimaksud dengan media buying. Jelaskan dengan contohnya. Media buying meliputi pembelian iklan untuk ditampilkan pada berbagai situs. Strategi ini dapat dikombinasikan sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dalam bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Selanjutnya pertanyaan nomor 14. Apa yang saudara ketahui tentang Al-Amin seller di bursa muslim.co.com? Al-Amin seller di bursa muslim.com. Al-Amin seller merupakan fitur premium seller atau berbayar. Dengan dana yang hemat, Anda ditawarkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan bursa muslim.com. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. Apa yang dimaksud dengan Embedded Relationship? Yaitu merupakan suatu metode agar dapat merangkul dan menuntun pelanggan atau membeli suatu proses dan dapat membuktikan bahwa situs atau metode ini memahami apa yang mereka lalui, mendemonstrasikan bahwa situs sanggup membantu mereka atau memiliki tawaran terbaik yang mereka cari. Selanjutnya pertanyaan nomor 16, apa yang dimaksud dengan M-Money? Jelaskan. E-money yaitu salah satu pembayaran yang memakai media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Selanjutnya pertanyaan nomor 17, apa peluang dan tantangan pemasaran online? Peluang pemasaran online yaitu menjadi modal bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Sedangkan tantangan pemasaran online yaitu yang pertama, keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Kedua itu demografis dan psikografis pengusaha menjadi menyimpang. Yang ketiga yaitu kekacauan dan kesemrawutan. Kelima yaitu keamanan. Dan yang terakhir yaitu kepedulian etis. Selanjutnya pertanyaan nomor 18, sebutkan sebaik apapun barang dan sebaik apapun promosi, jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, maka hanya dalam waktu singkat usaha akan mati. 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu quick response. Harus melayani calon pelanggan dengan cepat. Tentu sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lewat telepon. Untuk di website diperlukan fasilitas chatting online dan kontak form bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut atau berniat untuk membeli produk. Yang kedua yaitu delivery service. Harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan tercepat bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang kirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan.
sekali mengecewakan calon pembeli, maka dengan sangat mudah mereka akan menyebarkannya lewat berbagai media online sehingga membuat nama bisnis jatuh. Yang ketiga yaitu payment system. Harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain-lain. Yang keempat itu after sales service. Memberikan layanan purna jual yang baik kepada para pelanggan. Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki ataupun mengganti produk tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 19. Dalam pemasaran online, harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produk. Di dalam pemasaran online ada 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu web null, sebuah website yang dapat menjual sesuatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki traffic yang tinggi harus menggunakan sistem 2.0, di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi di dalam website kita. Yang kedua itu Search Engine Optimization atau SEO. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli sesuatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menempati peringkat yang baik di dalam mesin pencarian. Yang ketiga yaitu social media optimization. Dapat memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube untuk membangun sebuah komunikasi yang bertemakan produk brand. Dengan demikian untuk membuat produk dikenal di masyarakat online. Yang keempat itu affiliate program. Dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dan mereka mendapatkan sebuah kode link di mana jika ada pembelian yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka tergantung kesepakatan kita dengan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu PPC campaign atau PPC singkatan dari pay per click, yaitu iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC. Selanjutnya soal nomor 20, dalam pemasaran online harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga mereka akan membeli kembali. Ada 4 cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yaitu yang pertama, mereka member system. Bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah action member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website, di mana kita memperlakukan mereka secara spesial dengan memberikan diskon khusus pada hari-hari spesial bagi mereka. Misalnya ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu email marketing atau newsletter. Dapat memantai pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala yang isinya mengenai sesuatu hal yang berguna, misalnya pengetahuan tentang produk Anda ataupun informasi tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Yang ketiga yaitu special promo. Harus mengadakan special promo dan sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Yang keempat itu reward point. Dapat memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapat poin dalam jumlah tertentu, mereka dapat tukarkan dengan hadiah. Dan yang terakhir soal nomor 21, sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Kendala yang pertama yaitu koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan, perkotaan, atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti. Namun, sebaliknya, bagi yang tinggal di desa dimanapun jaringan internet masih jauh di bawah standar. Yang kedua itu penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yang itu faktor penguasaan bahasa asing atau Inggris. Walaupun ada saja solusi untuk mengatasi masalah tersebut seperti business page review dengan memakai jasa penerjemahan, namun tetap saja tidak akan maksimal usaha yang dilakukan.
Karena sifat ketergantungan secara terus-menerus tidak akan bisa menjamin totalitas hasil usaha akan terwujud secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemampuan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dan dalam bisnis internet. Tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cakupan yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.